itu ada ya. Kelihatan bayi tapi dia bisa jalan aja. Memang ada yang seperti itu. Nah itu biasanya yang kecil-kecil itu diambil anak oleh jin yang dewasa, biasanya seperti itu. Jadi bukan anaknya. Tapi oleh jin dewasa itu diaku anak istilahnya. Ini kita biarin dulu Pak Ustadz? Nggak apa-apa insya Allah. Proses dulu? Proses saja keluar. Kita kombrek dulu bisa Pak Ustadz ya? Boleh. Kalau diajak ngobrol ibu yang ini masih ngejawab setelah itu didoain tadi ada itu yang jin di dalamnya ternyata. itu. Iya ini masih jinnya. Jin anak. Gak apa, biar. Jin anak. Istighfar. Nggak apa. Enggak. Sebentar, aku mau nanya, Pak Ustadz, Udah bisa. ini bisa ketahuan emang jin anak remaja kah? Iya, Atau? jin Oh anak-anak. remaja. Iya, dia mau remaja jinnya. Jin ada yang gatel juga ya? Kenapa? Ih, sama yang berusia udah nggak mau, jijik. Udah bosan Sama yang ini. mudaan mau. Istighfar. Yaudah. Pak Ustadz, ini dari mana yang jin muda ini masuknya Pak Ustadz? Jin di dalam ini memang dia sejak kecil sudah masuk. Kemudian kelapisan sama teman-temannya yang lain. Ya Allah. Nah, kelapisan teman-teman ini sebenarnya sudah sebesar ibu ini itu kelapisan terus karena ibu nggak ngerti caranya. Nah, kemudian dikuatkan dengan orang pinter ini akhirnya nggak bisa keluar. Nah di sini baru dikeluarkan prosesnya. Bagus. Nah, proses keluar ini insya Allah itu proses keluar, tapi jin yang anak-anak di dalam itu masih di situ. Dia nunggu proses keluarnya selesai. Proses ini nggak ada masalah insya Allah. Jadi dibiarkan, nanti kalau teman-temannya udah lama dia keluar, dia nanti akan keluar. Dia akan keluar nanti. Pantes kayak bocah ya. Iya. Pantes Pak Ustadz tadi bilang untung suaminya sabar ya Pak Ustadz. Iya, memang suaminya baik, benar. Alhamdulillah. Oh, Pak Ustadz, berarti ini jinnya nggak menua. Jin itu nggak menua ya Pak Ustadz? Enggak, jin itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi nggak ada jin kawin dengan jin, jadinya anak jin nggak pernah ada. Jadi selama ini jin beranak itu insya Allah nggak ada. Jadi yang dinamakan anak itu sebenarnya adalah terah. Terah itu namanya yang keluar pertama kali jin tua, kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala anak buah seperti itu, dan nanti itu terah, itu namakan anak istilahnya. Jadi nggak ada jin itu kawin dengan jin, keluar anak jin, nggak ada. Insya Allah saya sudah meneliti, nggak ada itu. Jadi semenjak kecil yang masuk ke ibu ini memang jin memang anak sejak kecil, remaja? Jin remaja, ya. Jadi ibu kayak seperti ini ya, nanti kalau nggak tahu ya, makanya waktu tadi lari, sebenarnya saya udah bilang, itu ilmunya. Saya udah bilang. Jadi nggak apa-apa memang. Cuma dia ada di dalam lapisan demi lapisan banyak. Nah lapisan-lapisan luar ini sudah mulai keluar. Tinggal nunggu dia yang di dalam itu aja. Duh, saya beruntung banget bisa ada di rahasia batin, bisa melihat yang begini Pak Ustadz. Kak Kiki pasti pertama kali ya? Iya, pertama kali. Iya. Apa komentar Kak Kiki ngeliat jin, ternyata ada yang muda begini? Ada yang bayi, ada. Ada yang bayi, anak Pak kecil, Ustadz? ada yang anak kecil itu ada. Kelihatan bayi tapi dia bisa jalan aja. Memang ada yang seperti itu. Nah itu biasanya yang kecil-kecil itu diambil anak oleh jin yang dewasa, biasanya seperti itu. Jadi bukan anaknya. Tapi oleh jin dewasa itu diaku anak istilahnya. Ini kita biarin dulu Pak Ustadz? Nggak apa-apa insya Allah. Proses dulu? Proses saja keluar. Jadi Kita kombrek dulu bisa Pak Ustadz ya? Boleh. Kalau diajak ngobrol ibu yang ini masih ngejawab setelah itu didoain tadi ada itu yang jin di dalamnya ternyata. itu. Iya ini masih jinnya. Masih jin ya, pelan-pelan keluar ya Pak Ustadz? Yang lapisan keluar sih, lapisan luar udah mulai keluar. Ya tinggal di dalam, dia kan di dalam. Nggak apa-apa sih, insya Allah nggak apa-apa. Ibu muntahin, mau muntah nggak? Enggak. Ibu Mau apa? capek ya? Capek. Kok duduk begitu? Capek ya? Capek. Mau apa? Mau balon? Biar dia keluar gitu Pak Ustadz. Sama ibu, ini ibu. Ya udah ibu Suama, nanti sama suami baik-baik ya. Amin. Salim sama suami dulu Gi. Salim tangan Salim suami. dulu deh. Besok. Ya udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Assalamualaikum Ibu. Banyak hal baru yang bisa terjadi di rahasia batin dan mungkin tidak hanya saya atau mungkin Kak Kiki Fatmala yang baru pertama kali melihat kejadian apa yang terjadi di segmen sebelumnya. Pemirsa, narasumber kami selanjutnya ini beberapa kali diruqyah namun berakibat muntah darah.
apa sesungguhnya yang terjadi? Langsung saja. Halo Mas, Assalamualaikum. Waduh, masih muda ternyata ya. Boleh perkenalkan diri, salam sama Pak Ustadz dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Agak ke kanan dikit boleh. Iya, cukup. Ya, Pak Ustadz, nama saya Dayat, lengkapnya Sudayatno. Saya dari Tambun, Bekasi, aslinya Kebumen, Jawa Tengah. Pekerjaan saya karyawan swasta di daerah Tambun juga. Jadi gini Pak Ustadz, awal kejadiannya itu 3 hari sebelum puasa 2017, itu saya ngalamin hal yang sangat tidak menyenangkan buat saya. Saya pikir saya mau meninggal. Dada saya sesek. Saya pernah malah sampai muntah darah. Darahnya itu pada saat proses keluar, pas nyampe di sini tuh pahit banget. Jadi warnanya juga kayak darah yang udah lama gitu. Kental hitam, pekat ya. Agak kekuningan gitu. Oh, oke. Terus sempat ada ininya juga, ada rambut. Itu muntah darahnya pada saat proses ruqyah berlangsung? Atau Iya. sesudah? Oh, pada saat Iya, berlangsung? pada saat. Berapa pada kali saat. di ruqyahnya? Aduh, udah belasan kali kayaknya deh. Belasan kali. Sekarang semakin buruk atau bagaimana? Udah agak mendingan sih, sekarang udah agak mendingan. Kalau kata medis dari pikiran lari ke ulu hati gitu-gitu ya? Iya, lebih ke pola pikir saya nggak sehat katanya. Oke. Terakhir ada keluhan apa? Merasa ada teror kah, serangan kah? Atau Saya ingat kejadian 2 tahun yang lalu, jadi saya kan memang ada MAH sama tipes. Jadi dari situ saya lebih mudah untuk cepat sakit gitu Kak. Terus ibu saya tuh ceritanya tuh tanpa sepengetahuan saya, itu dia terus nanya-nanya gitu ceritanya gitu, terus saya disuruh pulang, terus ada apa Bu? Nggak ada apa-apa, pulang ya, saya kangen, kata ibu saya gitu. Saya pulang, terus ternyata ada beberapa proses mau penyembuhan alternatif gitu. Saya dibikinin tumpeng,
kayak gitu-gitulah adat-adat kejawen gitu. Terus saya suruh ke tempat kayak saya sebenarnya udah ini Pak Ustadz udah feeling kok ada proses-proses seperti ini ya gitu. Syar'i nggak ya gitu, ada pertimbangan ke situ gitu. Cuman saya berpikir udahlah lillahi ta'ala, apalagi ini atas dasar orang tua gitu. Ya udah saya datengin kayak itu, terus saya dikasih